Laga pamungkas dan penentuan antara Persib lawan Zhejiang FC dalam lanjutan grup F berlangsung menarik dan panas. Ketiga tim di grup F memiliki kans untuk melaju ke 16 besar. Syarat Persib lolos adalah harus meraih kemenangan dengan catatan Lion City harus kalah atau imbang dari Port FC. Persib di laga ini menurunkan skuad terbaiknya. Kevin di penjaga gawang masih pilihan utama, Kuipers, Kocijan dan Gustavo jadi benteng pertahanan, Edo di bek kiri sementara Irianto yang diplot menggantikan peran Hen-Hen menjadi andalan. Lini tengah ada Mark Klok dan Adam Alice, sementara di lini depan ada Beckham Putra, Ciro dan Milson. Persib di laga ini memakan jersey biru Army, sementara Zhejiang memakan jersey berwarna putih. Bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Persib mencoba menekan sejak menit awal. Namun, Zhejiang tampil solid bahkan mampu mencuri gol lebih dulu pada menit ke-15. Gol tersebut tercipta lewat situasi bola mati yang berhasil dimanfaatkan Franco Andrijasevic. Alih-alih cetak gol, gawang Persib malah kebobolan 7 menit berselang. Kesalahan pemain belakang Persib mampu dimanfaatkan Jin Kouassi lewat aksi individu ciamik. Kouassi lebih dulu mengecoh Nick Kuipers sebelum menaklukkan Kevin Ray Mendoza. Skor 2-0 untuk keunggulan Zhejiang. Tertinggal 2 gol tak lantas membuat Maung Bandung menyerah. Mark Klok dan kawan-kawan meningkatkan intensitas serangan untuk memperkecil kedudukan. Hasilnya, Beckham Putra berhasil membobol gawang Zhejiang di menit ke-31. Beckham mampu memanfaatkan kemelut di kotak penalti dengan tembakan kaki kanan. Sayangnya, pertahanan buruk Persib dalam mengantisipasi tendangan bebas Zhejiang di menit ke-39 jadi petaka. Umpan Gubin berhasil disambar Andrijasevic yang berdiri bebas di dalam kotak penalti. Persib mencoba membalas di sisa waktu babak pertama, namun tak ada gol yang mampu diciptakan. Tuan rumah harus puas tertinggal 1-3 hingga jeda. Atas ketertinggalan ini, banyak reaksi bobotoh yang diluapkan di media sosial. Di babak kedua, Persib bukannya memperkecil ketertinggalan, malah kembali kebobolan, skor pun menjadi 4-1 hingga menit ke-61. Jika hasil ini bertahan, maka Persib dipastikan gugur, sungguh disayangkan, padahal di pertandingan lain, Lion City Sailors pada menit ke-65 bermain 2-2 dan belum memenangkan pertandingan. Skor akhir ada di Tumbanil kami. Berita lainnya. Sebelum laga, pelatih Zhejiang FC dengan sombongnya bisa kandaskan Persib di kandangnya. Ia, Jordi Vinyals, menyebut laga kontra Persib layaknya final karena menentukan nasib tim ke depannya. Dia berharap anak asuhnya bisa meraih kemenangan dan melaju ke babak 16 besar. Besok adalah pertandingan terakhir bagi kami, di fase grup, dan ini seperti laga final. Karena besok adalah pertandingan yang terakhir bagi kami di AFC Champions League 2, kami tentu merasa optimistis untuk lolos, ujar Jordi. Akan tetapi, Jordi mengakui mengalahkan Persib Bandung bukan perkara mudah. Pelatih asal Spanyol tersebut menilai skuad Maung Bandung memiliki kualitas mumpuni. Jika kami bisa lolos maka ini jadi akhir yang bagus dan besok akan jadi laga yang sulit karena lawan memiliki kualitas. Kami punya target untuk menang besok dan kami ingin mempersembahkan itu untuk fans dan kota kami, ungkapnya. Berita lainnya. Ia, sebelum laga, pelatih Persib siapkan kejutan saat menjamu Zhejiang FC malam tadi. Dalam laga tadi, beberapa penggawa Persib terpaksa harus absen. Mereka yang absen karena cedera, larangan bermain, hingga pemanggilan timnas Indonesia. Praktis, beberapa posisi harus digantikan dan pelatih sudah menyiapkannya. Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan sudah memiliki opsi pemain yang diturunkan. Kata Hodak, dia menyiapkan suatu kejutan untuk pemain yang akan mengisi posisi bek kanan, yang biasa diisi Hen-Hen. Jadi ini akan ada kejutan di posisi bek kanan. Hen-Hen berlatih tapi dia belakangan masuk ke dalam lapangan, melakukan latihan recovery dengan berlari di pinggir lapangan, kata Hodak. Jadi kemungkinan dia tidak bermain besok, malam ini, tapi dia sudah hampir pulih, lanjutnya. Juru taktik asal Kroasia itu menambahkan, kejutan yang disiapkan kemungkinan menyimpan pemain yang tak pernah bermain di posisi itu.
Untuk posisi bek kanan, mungkin ada kejutan, karena saya harus menemukan seseorang, mungkin saja pemain yang sebelumnya tidak bermain di posisi itu, ujarnya. Mengenai persiapan, Hodak mengatakan, menjelang pertandingan timnya sedikit kesulitan karena beberapa pemain yang sakit dan cedera. Kakang dan Robi dipastikan tak bisa bermain karena mereka harus menjalani pemusatan latihan di Bali untuk persiapan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Menurutnya, Hodak sudah meminta kepada timnas untuk menggunakan jasa Kakang untuk ACL II, namun tidak dikabulkan. Meski begitu, Hodak tetap percaya anak asuhnya yang lain bisa diandalkan dan memberikan kemenangan penting buat mereka. Ini pertandingan yang sangat penting. Mereka tim yang sangat sulit dan merupakan tim paling mahal di grup kami. Tapi kami masih memiliki harapan untuk memainkan pertandingan yang bagus dan menuntaskan dengan hasil positif, ungkap Bojan. Sementara itu, sebelum laga, pengakuan Gustavo Franca, dirinya optimistis Persib lolos ke 16 besar. Gustavo Franca mengatakan bahwa mereka akan menjaga asa untuk lolos ke berikutnya jika menang dalam pertandingan ini. Seperti yang pelatih katakan, kami menjalani pekan yang bagus dan melakukan pekerjaan dengan baik di sesi latihan, kata pemain asal Brasil itu. Di sisi lain, pelatih kepala Persib Bojan Hodak mengakui bahwa persiapan timnya tidak berjalan mulus. Persiapan kami sedikit sulit karena ada beberapa pemain yang sakit dan cedera. Tapi pada akhirnya kondisinya sudah semakin membaik dan siap untuk pertandingan ini, ujarnya. Berita lainnya. Bek kiri Persib Bandung, Rezaldi Hehanussa masih belum bisa tampil untuk memperkuat Maung Bandung. Pemain berusia 29 tahun itu masih dalam pengawasan fisioterapi akibat cedera yang dialaminya. Sejak awal musim 2024-2025, Rezaldi Hehanussa baru tampil satu kali yakni saat laga away ke markas Dewa United pada pekan kedua BRI Liga 1 2024-2025 yang berakhir imbang 2-2. Saat itu, pemain yang akrab disapa bule ini tampil selama 56 menit. Ia pun sempat menghiasi bangku cadangan saat Persib kontra Persija Jakarta yang berakhir 2-0 di pekan ke-6 BRI Liga 1. Namun, sejak pekan ke-7 hingga pekan ke-11, sosok Rezaldi Hehanussa diputuskan tidak bisa tampil memperkuat Persib lantaran masih menjalani pemulihan. Ya, saya minta doanya ya semoga pemulihan berjalan dengan lancar dan semoga bisa berjuang kembali bersama teman-teman dan tim tentunya, kata Rezaldi. Absennya Rezaldi Hehanussa membuat pelatih Persib Bojan Hodak kelimpungan saat Edo Febriansah juga mengalami cedera. Bahkan pelatih asal Kroasia itu sempat melontarkan untuk membawa kembali Zalnando yang dipinjamkan ke PSIS Semarang. Interim Sporting Director PT PBB, Adhitya mengatakan Persib menandatangani kesepakatan perpanjangan kontrak Rezaldi karena kontribusi besar pemain bersangkutan sejak bergabung dengan Pangeran Biru pada pertengahan musim 2022-2023. Kontribusi terbesar Rezaldi ditunjukkan pada musim 2023-2024. Sepanjang musim itu, ia menjadi salah satu pemain kunci yang turut mengantarkan Persib menjadi juara Liga 1 2023-2024, jelas Adhitya.